Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Al hadirun kaum muslimin muslimah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan kepada kita semua. Kita bersyukur atas nikmat sehat, nikmat diberinya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dikumpulkannya kita di sini menjadikan sebab Allah ingin dan menghendaki kita semua ada di atas kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka akan Allah mudahkan dalam memahami agama ini. Selanjutnya, bahwa kita semua saat ini insya Allah ada dalam dua kebaikan yang besar, di mana kita berkumpul bersama-sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam cakupan majlisul ilmi yang Rasulullah mengatakan sebagai riyadul jannah, yaitu taman surga yang ada di dunia. Dan kebaikan kedua, kita sedang duduk menanti sholat berikutnya. Mudah-mudahan yang kedua ini tidak lepas dari niat kita. Ya, jadi niatkan, jangan lepas niat kita saat ini untuk menunggu sholat berikutnya. Maka pada konteks kedua ini ada pertanyaan,
apa yang sedang terjadi di langit pada saat ini, yang sedang terjadi. Maka jawabannya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, di situ sahabat An Abdillah bin Umar qala berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba, faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba." Pada suatu saat, pada suatu waktu saya sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah itu ada yang pulang, ada yang ngeteh, ya, duduk, tidak cepat-cepat pulang. Maka Rasulullah SAW tergesa-gesa datang menghampiri para sahabat. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Absyiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama." Berilah kabar gembira bahwa Rabb kalian pada saat ini telah membuka pintu-pintu langit. Ini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbahagia, menyuruh kita untuk bergembira. Lalu apa yang terjadi sehingga kita disuruh untuk bergembira? Yubahi bikumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Sedang dibanggakan. Yaqulu, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadiruna ukhra." Wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku bahwa barusan saja sholat maghrib dan mereka sekarang sedang menunggu sholat berikutnya. Ini yang menjadi kabar gembira. Allah membanggakan hamba-hambanya yang sedang menunggu sholat berikut. Maka jadikan proyek ini, karena bukan kebiasaan kita ya, biasa pulang kan kalau nggak ada kajian. Ya, jadikan proyek bahwa ternyata antum tidak viral di dunia, tidak viral di Facebook, tidak viral di Instagram, tapi di langit viral. Makhluk langit semua mengetahuinya karena Allah sedang membanggakan pada saat itu. Disuruh kita bergembira. Gembira inilah yang mengandung pahala, walaupun kajiannya tidak menggembirakan banget. Ya, minimal antum bergembira karena Allah Subhanahu wa taala sedang menghormati, menghargai duduknya antum sekarang di majelis ilmu. Ini yang menjadi kita bahagia. Karena menunggu sholat berikutnya. Makanya jangan lepas niatnya. Ya, selain kita bermajlis juga ingin melaksanakan sholat berikutnya, itu sholat isya. Makanya tadi kasusnya yang pulang-pulang, yang diam-diam. Tapi diam di situ bukan diam hanya ngobrol dan sebagainya, tak ada niat, tapi ada niat. Makanya bagusnya kita menunggu waktu sholat itu ya, walaupun tidak diperintahkan dalam hal ini, ya, tidak berikhtibar, tidak menyilangkan jari, gitu ya. Tapi itu khusus di Jumatan. Jumatan kita kan menunggu sholat. Makanya antum ketika menunggu qomat, jangan menyilangkan jari, jangan duduk ihtiba. Ya, itu adab-adabnya kita menunggu waktu sholat. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ya kabar gembira, dua kebaikan besar yang didapat oleh orang-orang yang sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya pada saat ini kita sudah memasuki tahun baru ya. Di dalam Islam adalah Muharram. Muharram adalah syahrullah, karena Rasulullah mengatakan Abdulus Siyam Syahrullahil Muharram ba'da Ramadan ya. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah Syahrullah, kata Rasul begitu, bulannya Allah. Jadi hanya bulan ini yang disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman jahiliyah nama Muharram itu belum hadir. Baru ada Safar, Rabiul Awal. Makanya orang jahiliyah mengatakan Muharram itu dulu Safar awal. Ya. Nah, itu sedikit
ya tentang Muharram. Taib hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pada saat ini sesuai dengan tema insyaallah ya kita berbangga menjadi muslim ahlus sunnah. Jadi dulu ketika sebelum banyak perpecahan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita semua bahwa akan terjadi banyak perselisihan, akan terjadi banyak sekte di akhir zaman ini. Akan tetapi kita tetap berpegang teguh alaikum bisunnati. Ya, alaikum bisunnati artinya wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku. Ya, sunnah di sini artinya ajaran. Jadi ada kata-kata wa amila wa qala innani minal muslimin. Ya, sesungguhnya aku termasuk kaum muslimin. Jadi jawaban ini sangat tepat sekali ketika di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekarang kenapa disandarkan disematkan ahlu sunnah firqatun najiyah ya atau satu lagi apa? Taifah al-Mansur. Kelompok yang ditolong, yang mendapat pertolongan atau firqatun najiyah. Artinya kelompok yang selamat dari penyimpangan. Yaitu mereka yang berada di atas Shirathul Mustaqim. Jadi boleh kita mengatakan sekarang saya muslim ahlus sunnah wal jamaah. Nah, bagaimana kita menyikapi kebanggaan kita terhadap Islam secara global dan secara khusus adalah ahlus sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ya nikmat dari Allah, nikmat yang besar. Kita sadar bahwa nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita telah banyak diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat hidup, dan segala fasilitas yang kita rasakan di dunia. Itu semua adalah nikmat. Namun dari seluruh nikmat yang ada adalah nikmat Islam yang paling utama, yang paling agung. Inilah yang harusnya kita mensyukuri nikmat Islam sebagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya. Karena kalau seseorang lupa bersyukur, maka akan hilang nikmatnya. Ya, akan hilang nikmatnya. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi jika nikmat ini disyukuri, maka nikmat akan terus ada. Jika nikmat ini diingkari, maka nikmat tersebut akan hilang. Maka sebanyak apa nikmat di dalam jiwa kita, sebesar itulah syukur kita. Dan ternyata banyak nikmat yang hilang. Nah, itulah ya bagian dari kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berada di majelis ilmu sedang mensyukuri nikmat akal. Orang-orang yang pergi belajar pesantren, mengirimkan anaknya ke pondok pesantren, mengirimkan anaknya ke sekolah-sekolah muslim, mereka semua intinya sedang mensyukuri nikmat akal. Ya. Jadi kalau selama ini kita tidak belajar, ya, tidak mau lagi berkumpul di majelis ilmu untuk mengetahui agamanya, berarti kita telah mengkufuri nikmat akal. Ya, nikmat akal. Nah, oleh karenanya, banyak orang yang mereka menukar nikmat dengan kebinasaan. Allah berfirman di surah Ibrahim ayat 28, alam taro ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum darul bawah. Jadi tidakkah kamu melihat, memikirkan orang-orang baddalu ni'mat Allah yang menukar nikmat Allah kufra dengan kekufuran. Jadi zaman dahulu orang-orang kufar mereka menolak diutusnya rasul-rasul yang datang kepada mereka. Itu artinya mereka menukar nikmat dengan kekufuran, dengan kebinasaan. Karena diutusnya rasul itu adalah nikmat terbesar. Diutusnya rasul itu.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 151, 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan yatluna 'alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayatku, wa yuzakkikum, dan mentazkiyah kalian, mentazkiyah, membersihkan dari segala kesyirikan, segala kemaksiatan, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi metode ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ahlus Sunnah ada dua. Pertama tasbiyah, yaitu tazkiyah. Yang kedua apa? Tarbiyah. Jangan tarbiyah dulu baru tasbiyah. Salah. Ya. Jadi gelas yang kotor ini dibersihkan dulu baru dimasukkan. Makanya wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian. Wa yu'allimukum, baru mengajarkan, memasukkan pelajaran-pelajaran penting tentang akidah ke dalam hati yang sudah siap, hati yang sudah bersih. Jadi hati ini kan ibarat baskom, ya, wadah yang akan dimasuki hal-hal yang bersih, hal-hal yang suci. Makanya jelas wadah ini harus bersih dulu. Kalau wadah ini kotor, maka akan bercampur lagi. Ya. Makanya tidak tarbiyah dulu, tapi tasbiyah, mensucikan. Mensucikan di sini bukan merasa suci, bukan. Sebagaimana orang-orang yang egois mengatakan sok suci loh. Nah, gitu kan. Ini merontokkan semangat orang seperti itu. Ngerontokin semangat. Sok suci lah. Nah, gitu. Ada kan seperti itu. Ini enggak, itu perkataan yang sangat buruk, ya. Sangat buruk. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajarkan Quran, wal hikmata, dan sunnah. Ya. Nah, ini yang menjadi kebanggaan kita. Ada sunnah. Ya. Kalau tidak ada sunnah, bagaimana kita bisa mempraktekkan Islam? Rasulullah sebagai uswah hasanah. Ini yang menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan sunnah yang telah diberikan oleh para ulama kepada kita semua tentang hal tersebut. Ya. Nah, baiklah hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Itu yang pertama ayat tadi. Ya. Wa yu'allimukum ma lam ta'lamun. Dan Rasul mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian belum ketahui. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku dengan banyak berzikir, washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah atas nikmat. Ini dalil yang pertama tentang bagaimana kita mensyukuri untuk membanggakan diri di dalam Islam. Membanggakan diri di sini artinya membanggakan Islamnya, bukan dirinya. Di ayat yang lain, di surah Al-Imran ayat 164, Allah pun berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Atau ada lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah nikmat. Jadi minimal kita merasa bangga di dalam Islam ini, dengan diberikan nikmat ini kita mensyukuri. Karena setelah disodorkan Islam ini, di surah Al-Insan dikatakan wa hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dan kami berikan jalan, wa hadainahu sabila, dan kami tunjuki jalan. Tapi ketika ditunjuki jalan tersebut, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Artinya ada yang menerima, ada yang menolak. Jadi bangga sebagai muslim, merasa mulia sebagai muslim,
Menjadi seorang muslim adalah suatu kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian banyak makhluknya, kita dipilih sebagai orang yang memeluk Islam, mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Ya, seorang muslim. Inilah yang dirasakan oleh para sahabat ketika menyatakan dirinya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi serius masuk Islam itu. Beda dengan keluarnya. Kalau keluarnya nggak harus serius. Ya. Cukup dia itu mengucapkan kata-kata kekufuran atau melakukan, udah selesai. Nggak harus saya mau pindah agama ke agama sebelah. Nggak harus begitu. Cukup mereka dengan melakukan kekufuran atau mengucapkan kata-kata kufur. Tapi kalau masuknya resmi, harus resmi, ada saksi. Ya, ada persaksian. Asyhadu, aku bersaksi, bersyahadat. Nah, inilah kebanggaan. Jadi yang tadinya mereka bangga terhadap sukunya, bangga terhadap organisasinya, bangga terhadap kelompoknya, bangga terhadap keturunannya, setelah masuk Islam, kebanggaan mereka beralih kepada kebanggaan muslim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar Islam. Karena di dalam ayat diperintahkan ati Allah wa ati'ur rasul. Tidak cukup kita hanya mengaku muslim, bagaimana amalan-amalan kita? Sesuaikah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya dalam sebuah syair dikatakan, abil Islam la abali siwahu idza takharu bi qaisin aw tamimin. Ayahku adalah Islam. Aku tidak punya ayah selain Islam. Coba, ayah. Biarkan mereka bangga sebagai keturunan dari kabilah Qais atau Tamim. Biarkan. Bahkan Salman Al-Farisi yang berasal dari negeri Persia, bukan Paris, Persia. Ya. Sebagai sebuah peradaban yang begitu besar. Di samping Romawi, setelah masuk Islam, tidak lagi menyebut kebanggaan keturunannya. Padahal dia seorang anak tokoh. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui bagaimana jerih payah pembawa sunnah di dalam Islam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat menginginkan umatnya berada di atas kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka perjuangan beliau membela umatnya, membela umatnya tidak hanya di dunia, sampai akhirat. Beliau membela kita, membela umatnya. Bukan cucuran keringat saja, tapi cucuran darah pun diberikan demi kepentingan umatnya yang akan datang. Ya, ma yuqarribukum ilal jannah, ma yubaidukum minan nar, qad buyyina lakum. Apa saja yang dapat mendekatkan ke surga telah dijelaskan. Apa yang dapat menjauhkan dari neraka sudah dijelaskan. Jadi tidak ada lagi susulan-susulan atau tambahan-tambahan di dalam ajaran Islam. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Ya. Kita hanya boleh berbangga kepada Islam, berwala kepada Islam, kepada Rasul. Tidak boleh berwala kepada tokoh, kiai, ustaz, dan sebagainya. Kita hanya berwala kepada Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian lemah dan janganlah kalian bersedih hati, padahal kalian adalah kaum yang tinggi jika kalian beriman. Kaum yang tinggi. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa memahami. Karena Rasulullah SAW adalah model yang abadi. Akhlak beliau ada di dalam Quran. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu ada di dalam Al-Quran. Semuanya.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW selalu disebut dengan bapaknya, ya, bapaknya yang awal, bapaknya para nabi, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Coba di dalam salawat, ya, yang disebut dua nabi itu, ya, salawat Ibrahimiyah itu, ya. Makanya seutama-utama salawat itulah. Jadi jangan lagi kita mencari salawat-salawat yang lain, karena tidak ada lagi yang paling utama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Tuh. Karena milah kita mengikuti milah Ibrahim. Makanya tidak ada celah, ya, untuk menyimpangkan dari ajaran Islam ini, karena Islam ini telah dijaga. Islam ini tidak butuh bantuan antum, tidak. Ya. Islam ini akan tetap jaya walaupun tidak dibela. Mengapa demikian? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, itu dalilnya. Ya. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Untuk menampakkan, untuk memenangkan di antara agama-agama yang ada di muka bumi ini. Ini yang menjadi dalil. Kita nggak perlu repot-repot keluar-keluar bela Islam dan sebagainya. Ya, di jalan-jalan apa lagi? Nah, dengan apa bela? Itu yang pertama, berbangga dengan predikat muslim. Dan muslim tidak hanya sekedar muslim, tetapi ada ahlu sunnah. Di mana ahlu sunnah ini adalah anti terhadap perpecahan. Bukan yang sering bertikai, sering berpecah, itu bukan karakter ahlu sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di atas agama Allah, di atas tali Allah, yaitu la ilaha illallah. Wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Arti berpecah belah di situ jangan mencari jalan-jalan lain selain Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanggaan pertama. Jadi hilang semua kebanggaan apapun setelah kita memeluk Islam. Ya, orang memeluk Islam atau kita tahu tentang Islam Ahlus Sunnah. Dulu kita bangga ya berada di organisasi ini, kita bangga berada di kelompok ini dan itu. Sekarang kita lepaskan semua itu. Kita tanggalkan ya loyalitas kita kepada kelompok-kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kata Allah begitu di surah Nur. Ya. Nanti setiap kelompok akan membanggakan masing-masing kelompok tersebut. Kelompok saya paling bagus, kelompok saya. Nah, itu kalau di kelompok-kelompok. Makanya manhajus salaf atau salafus sholih itu bukan organisasi, ya. Apalagi dikatakan Wahabi dan sebagainya, kita nggak tahu. Ya, hanya orang-orang yang nyebut Wahabi. Makanya kalau ada yang nyebut Wahabi, tanya apa Wahabi. Kita kan nggak tahu. Ya, yang kita tahu Al-Wahhab itu Asmaul Husna Allah Al-Wahhab. Innaka antal Wahhab. Jadi jangan sampai menghina Asmaul Husna. Mendekatkan kepada hal-hal yang menakutkan, seolah-olah Wahabi, kata-kata Wahabi itu menakutkan. Padahal Al-Wahhab adalah nama Allah. Nah, jadi orang-orang yang memang sudah terkontaminasi pemikirannya dengan pemikiran syaitoniyah, akhirnya mereka menyandarkan sesuatu yang menakutkan itu kepada sesuatu yang mulia. Ya, kita nggak boleh. Al-Wahhab adalah Maha Pemberi, yang banyak memberi dan memberi sebelum diminta, itu Wahhab namanya. Innaka antal Wahhab. Sedang viral sekarang hal seperti itu. Tapi biarkanlah. Ya, namanya juga perjuangan di dunia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang kebenaran. Yang penting kita terus belajar. Ya, terus belajar untuk menepis subhat-subhat itu. Nah, yang kedua, yang menjadi kebanggaan kita,
Yaitu jangan malu kita menjalankan ajaran Islam. Kita berada di zaman yang kaum muslimin sendiri malu dan minder ketika menjalankan ajaran Islam. Bukannya mereka merasa bangga dengan Islam, namun malah malu, minder. Disebut si cingkrang aja, udah ciut hatinya. Wah, pasukan cingkrang. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali ini bahasa-bahasa yang memojokkan sunnah. Awas, ahli sunnah nggak pernah memojokkan identitas. Ya, walaupun seseorang tidak suka dengan penampilan seperti itu, jangan sampai mengucapkan, ya, sudah diam aja. Ini sudah nggak senang, nggak ngamalin lagi, ya, ke orang lain akhirnya menakut-nakuti. Ini adalah karakter syaitan yang pernah sampaikan saya di Jumatan tentang kisah Syaikhul Qadir, ya. Nah, bahwa anatal bisal iblis, bahwa tipu daya iblis yang paling utama adalah sadduhum anil ilmi, memalingkan manusia dari majelis ilmu. Awas, jangan hadir di situ. Pengajian sesat, pengajian yang mengkafirkan, dan sebagainya. Ini kata-kata yang mengintimidasi. Dia sendiri nggak mau belajar, orang lain ditakut-takuti. Ya, nah, jadi jangan minder. Karena telah dikabarkan badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban, kan begitu. Pertama kali Islam datang ke muka bumi ini, ke Jazirah Arab, dianggap yang aneh, asing. Apa ini? Ajaran apa ini? Hanya satu Tuhan yang diakui. Sementara Tuhan kami banyak. Dulu itu Lata, Uzza, Hubal, Manat. Banyak Tuhan mereka. Disatukan menjadi satu Tuhannya Allah, mereka merasakan aneh. Ini gharib. Ya, wa sayaudu ghoriban kama bada, dan akan kembali Islam itu asing nanti di akhir zaman. Dianggap begitu ya, ngajinya begitu ya, dan sebagainya. Makanya nggak ada Ahlussunnah itu pengajiannya sampai tengah malam dan sebagainya. Kita mengambil kajian itu yang rutin itu memang yang efektif itu dari maghrib sampai isya. Sambil tadi apa? Dipiralkan jadi buah bibir malaikat. Masya Allah. Ya, daripada buah bibir orang-orang yang memfitnah, kita jadi buah bibir para malaikat. Turut makanya hati-hati, jangan lepas dari itu tadi niatnya. Ya, kita mencari dulu Allah majelis ilmu, juga niat kita, ya Allah, aku nunggu sholat lain, sholat berikutnya. Tadi telah dikabarkan. Patu balil guroba. Jadi guroba, orang yang asing itu, mereka yang memperbaiki keadaan manusia pada saat itu rusak. Makanya, man ahya sunnati fa'amila bihannas kana ajru man fa'ilahu bigoya ayyan kusuk. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku setelah tadinya dipendam, mungkin sama penjajah dulu, ya, masalah memanjangkan janggut, celana di atas mata kaki, itu dari zaman Imam Bonjol. Tahu nggak Imam Bonjol? Hah? Bonjol di mana adanya? Ada orang Padang nggak sini? Ada Bonjol? Museumnya ada, museum Bonjol. Imam Bonjol itulah di negeri kita pahlawan nasional yang pertama kali ngatung celananya. Coba lihat fotonya. Ada nggak? Ya, itu bukti sejarah. Ya, memang penjajah dijajah agar kaum muslim ini tidak mengenal ajaran yang sesungguhnya. Nah, makanya kita dengan mengamalkan Islam tidak malu-malu. Perempuan menutup aurat dengan rapi, tidak malu-malu lagi. Karena itu adalah syariat, itulah sunnah. Itulah yang menjadi plusnya kita di dalam Islam adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih terhormat. Nah, jadi tidak sekedar mengaku Islam, tetapi harus diamalkan. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, laisal iman bitamanni wala bitahalli, innamal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar identitas atau di KTP. Tetapi iman itu adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati
dan dibenarkan dengan amal. Dibenarkan dengan amal. Dia mengakui mencintai Rasul. Ada yel-yel cinta Rasul. Lihat perbuatan, mencintai Rasul tidak. Rasul mencontohkan ini, dia berbuat begitu. Rasul melarang ini, dia malah melakukannya. Inikah yang dinamakan cinta? Bukan. Cinta di dalam Islam tidak sama dengan cinta fitrah. Ya, cinta fitrah apa? Cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, itu cinta apa? Cinta fitrah. Kalau cinta di dalam agama, anak istri, kalau dia tidak sejalan, kita berwala. Walaupun satu keturunan, lihat. Ketika siapa? Yang di pertempuran, dia selalu menghindar ke siapa? Al-Jarrah. Siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah ya. Yang selalu menghindari tebasan pedang ayahnya. Tetapi suatu saat dia harus membela, akhirnya ditebas juga ayahnya. Kenapa? Ya sudah beda keyakinan. Nah ini bukan cinta fitrah. Kalau cinta fitrah itu tadi. Ya. Jadi al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Makanya ada di dalam Islam ini ada fillah, ada anillah. Kalau fillah artinya seseorang ridho kepada syariat, kepada perintah Allah dan kepada larangannya, ridho nih. Kalau anillah, seseorang ridho terhadap takdir, itu anillah. Makanya ada fillah, ada anillah. Ya, ridho. Tahu nggak ridho? Apa ridho? Ridho itu tidak ingin yang lain. Selain itu udah nggak ingin yang lain lagi. Itu namanya apa? Ridho. Ketika dikasih baju nih, baju sudah dia terima baju itu, nggak ingin yang nggak mau yang itu. Ini belum ridho orang itu. Betul nggak? Itu ridho. Pasangannya apa? Ridho. Sabar. Ya apa? Sabar. Sabar hukumnya apa? Apa hukumnya sabar? Wajib. Kalau ridho, ayo apa? Ridho itu sunnah. Ya. Kalau ridho itu hukum saya. Tapi dalam hal tingkatan tinggian ridho daripada sabar. Kok bisa begitu? Yang wajib kok di bawah, yang sunnah malah di atas? Ya, karena seseorang kalau sudah ridho pasti sabar. Orang sabar belum tentu ridho. Kepengennya dia jerit-jerit gitu, tapi nahan-nahan sabar. Tapi orang ridho nggak ada keinginan untuk jerit-jerit. Paham gak nih? Paham? Walaupun status hukumnya bahwa ridho itu adalah sunnah, sabar itu wajib, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata ridho lebih di atas. Karena ridho sudah mencakup sabar. Ya, dalam musibah umpamanya. Makanya kita mengimani jalan keimanan dalam musibah dua, ridho dan sabar. Nah, kita pun dalam agama di sini. Ya, dalam agama itu begitu. Ya, ridho dan sabar ini yang mesti kita jalankan. Nah, jadi kebanggaan kita yang kedua, mengamalkan Islam. Walaupun dianggap oleh orang-orang aneh. Karena mereka belum belajar. Karena mereka belum tahu. Jadi bagaimana harisnya Rasulullah SAW membela umatnya. Ketika Rasulullah SAW mendengar ayat dibacakan. Ya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rasulullah menangis. Ketika Rasulullah mendengar fa innahum ibadu, ya, bahwa pada saat itu mendengar ayat dibacakan, Rasulullah menangis, teringat kepada umatnya. Makanya banyak keringanan-keringanan yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai sholat 50 waktu diajukan lagi sampai 5 kali. Tidak 50 kali. Tapi yang 5 kali ini sama dengan 50. Karena satu kali sholat dibalas berapa?
10. Terlebih di bulan Muharram ini, ya, lebih diunggulkan di bulan Muharram ini. Tinggal 1 bulan ini, lagi bulan mulia ini, ya. Kemarin berturut-turut Dzulqa'dah. Kalau kata orang awam hafid, ya, Dzulqa'dah itu hafid. Terus Dzulhijjah, terus Muharram. Nah, nanti nemu lagi Rajab. Jauh, makanya kesempatan 1 bulan ini kita makmurkan dengan penuh keimanan. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui kebanggaan-kebanggaan tersebut mengenai apa? Tadi bangga terhadap Islam dan sunnah. Yang kedua, jangan malu mengamalkan Islam. Ya, karena memang sudah seperti itu. Kita sedang mensyukuri sebetulnya ketika mengamalkan Islam itu. Karena lanjutan ayat tadi, fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Itu yang akan menjadi ketenangan kita. Ada subhat, ada fitnah dan sebagainya. Tetap kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong. Itu aja. Tidak usah kesana kemari. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, ya. Bangga. Yang ketiga, motivasi ketiga, seseorang ketika mensyukuri nikmat anugerah yang besar ini adalah memperjuangkan Islam dengan membela Islam. Apa membela Islam di sini? Kita berperilaku sesuai dengan apa? Syariat Islam. Ya, berbisnis, bermuamalah. Ini namanya menegakkan, memperjuangkan Islam namanya. Bukan teriak-teriak di jalan, bela Islam, Allahu Akbarnya kencang, tapi malah melanggar syariat. Ya, melanggar syariat, mencaci maki pemerintah atau mencaci maki pemimpin dan sebagainya, tidak boleh, ya. Jadi tugas kita adalah kepada saudara kita. Kalaupun lintas agama itu bonus, ya. Kalau kita dapat orang yang lintas agama itu bonus. Yang wajib adalah apa? Hah? Saudara kita yang didakwahi, terutama keluarga. Ya. Ketika para ulama menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai para suami, jagalah istri dan anakmu, itu ya. Wa ahlikum itu. Itu yang pertama. Naro dari api neraka. Karena nanti ada istri yatakhosomu akan memusuhi suaminya. Ya. Ketika ditanya bahwa suamiku la yu'allimani wa la yu'addabani, bahwa suamiku tidak pernah mengajarkan aku tentang Islam, tidak mengajarkan adab-adab kepada kami. Dia pulang dari luar itu hanya bawa roti saja, hanya bawa buah saja, nggak pernah ngajarin aku tentang Islam. Akan ada itu. Jadi diajarkan ya kepada keluarga. Karena kita sudah tahu ya bahwa Islam ini dibela atau tidak dibela tetap akan apa tadi? Akan jaya Islam. Jangan khawatir antum gimana dulu Islam ini, apalagi mikirin hutang negara dan sebagainya. Apa-apaan. Ya, yang harus kita pikirkan adalah diri kita. Ya, mudah-mudahan kita semua bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan banyak pikiran-pikiran lain ya. Jadi tetap fokus terhadap sunnah. Bagaimana kita mengikuti Nabi dengan benar. Itu aja. Ya. Orang mau ngomong ini dan itu dan sebagainya itu wajar saja. Bisa ya. Panjang juga ya. Ada 3 poin ya. Jadi membanggakan sesuatu agar kita menjadi mulia. Pertama, membanggakan Islam itu sendiri di atas sunnah. Yang kedua, jangan malu mengamalkan Islam. Yang ketiga, menyebarluaskan Islam di antara kita. Ya, ini yang menjadi kebanggaan kita bahwa Rasulullah SAW yang kita ikuti benar-benar paripurna.
Iya. Adzan dulu ya. Ada sedikit lagi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa ba'du. Sambil kita menunggu datangnya saat iqomah, sedikit saya sampaikan bahwa pesan Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa beliau ini adalah sangat haris, sangat ingin, sangat semangat terhadap umatnya, sehingga beliau memberitahu kepada umatnya, melarang kepada umatnya sampai terjerumus kepada api neraka, seolah kita melihat laron. Tahu nggak laron? Ya, laron. Bagaimana laron itu kepada api? Nah, berterbangan, berjatuhan ke api, sebagaimana laron itu. Nah, Rasulullah mencegah berjatuhannya umatnya kepada api neraka. Saking semangatnya Rasulullah. Nah, bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Maka pantas kita memuliakan sunnahnya dengan menjalankan mastata'tum, semampu kalian. Ya, kita semua menjalankan sunnah ini semampunya yang kita mampu. Dan masih banyak. Ya, jangan hal-hal yang lain yang kita lakukan. Sunnah ini belum
bisa kita lakukan semua karena banyaknya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan di atas Shirathul Mustaqim, ya. Jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, para sahabat dan para alim ulama Ahlus Sunnah yang sikoh di atas manhaj Ahlus Sunnah. Itulah yang patut kita ikuti, ya, dari generasi tersebut. Terus kita tidak menyandarkan diri kepada kelompok-kelompok, tidak menyandarkan diri kepada atau membanggakan diri dengan suku dan bangsa kita. Allah membanggakan tadi bukan membanggakan nama kita, negeri kita, atau turunan siapa kita, tapi yang Allah banggakan duduknya Anda pada saat ini menunggu waktu sholat Isya. Itu sebab yang dibanggakan oleh Allah. Makanya kegembiraan yang bahagia adalah gembira. Duduk di sini gembira, makanya nggak ngantuk. Saking gembiranya, benar nggak? Nggak ngantuk saking gembira. Nah, gembira ini yang mendapat pahala. Antum nanti pulang ke rumah ada sate di rumah gembira nggak dapat pahala. Tapi kalau gembira di sini, insya Allah dapat pahala. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita semua mendapatkan keberkahan ya dari majelis ilmu yang semoga kita pun diberikan semangat terus, terutama di tahun yang baru beberapa hari ini ya. Kita menginjak di tahun ini, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun kemarin. Itu aja terus seperti itu ya. Kalau sama tahun kemarin begitu, itu rugi namanya. Ya, atau mal'un, terlaknat kalau begitu. Dari awal sampai akhir yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari saya sendiri dan dari setan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.